Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Mutiara dengan NIM 1906 124179. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pengetahuan bahan hasil pertanian, di mana materi yang dipelajari selama praktikum pengetahuan bahan hasil pertanian dapat kita lihat pada layar di atas. Pada praktikum pertama yaitu struktur dan sifat fisik serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan, di mana serelia bisa disebut juga sebagai biji-bijian. Manfaat serelia adalah sebagai sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh, contohnya pada gandum dan padi. Pada kacang-kacangan termasuk dalam famili leguminosa atau sebagai polongan. Berbagai jenis kacang-kacangan dan contohnya dapat kita lihat pada layar tersebut. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah, misalnya ubi kayu, ubi jalar, kentang, dan lain-lain. Pada umumnya, umbi-umbian merupakan bahan sumber karbohidrat terutama padi, di mana metode yang digunakan dapat dilihat pada layar tersebut. Nah, pada materi kedua yaitu sayuran adalah tanaman hortikultura, umumnya mempunyai umur relatif pendek dan merupakan tanaman musiman. Sayur-sayuran mempunyai arti penting sebagai sumber mineral dan vitamin A maupun C. Sayur-sayuran contohnya seperti kol, kubis, brokoli, sawi, dan lain-lain. Buah adalah bagian tanaman hasil perkawinan putik dan penasari. Pada umumnya, bagian tanaman ini merupakan tempat biji. Dalam pengertian sehari-hari, buah diartikan sebagai semua produk yang dikonsumsi sebagai pencuci mulut, misalnya mangga, pepaya, pisang, dan sebagainya. Metode yang digunakan dalam praktikum ini yang diamati yaitu susut berat, perubahan diameter, susut volume, bentuk, ukuran, dan kekerasan. Yang ketiga, karakteristik fisik akibat pengaruh etilen pada pematang buah-buahan. Etilen adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh yang dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman pada suhu kamar etilen berbentuk gas. Senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan penting dalam proses pertumbuhan dan pematangan hasil pertanian. Karbit yang terkena uap air akan menghasilkan gas etilen yang memiliki struktur kimia mirip dengan etilen alami, zat yang membuat proses pematangan di kulit buah. Buah yang dikarbit selain rasanya yang tidak manis, juga gampang busuk, sementara buah terlihat matang dan kuning. Uji sensori yang dilakukan pada praktikum ini adalah berat, warna, aroma, kekerasan, dan rasanya. Yang keempat yaitu karakteristik mekanik bahan hasil pertanian. Sifat-sifat hasil pertanian dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kelas peninjauan, seperti secara fisik, mekanik, kimia, dan lain sebagainya. Sifat mekanik adalah kemampuan suatu bahan seperti komponen yang terbuat dari bahan tersebut untuk menerima beban, gaya, energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut. Adapun kriteria yang diamati pada praktikum ini yaitu berat, perubahan yang terjadi selama penyimpanan 3 hari, luas memar untuk masing-masing ketinggian jatuhnya bahan, panjang luka atau goresan untuk masing-masing ketinggian jatuhnya bahan. Yang kelima, karakteristik fisik telur ayam ras, ayam kampung, dan itik. Telur ayam adalah salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sedangkan pada ayam kampung adalah jenis unggas yang telah dikenal di seluruh pelosok dan telah diternakan sebagai penghasil daging maupun telur atau hiburan. Telur yang dihasilkan mempunyai kuning telur yang lebih berat dibandingkan dengan telur ayam ras. Sedangkan pada telur itik merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang sangat lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi, terutama protein, lemak, dan karbohidrat. Dapat dilihat struktur telur ayam ras, ayam kampung, dan itik pada layar. Pada pengamatan yang dilakukan pada praktikum ini adalah berat, diameter, volume, spesifiti, warna, dan aroma.
Yang terakhir yaitu analisis dan karakteristik kimia buah-buahan. Buah-buahan merupakan salah satu komoditas pertanian. Buah-buahan dibedakan berdasarkan pola perubahan respirasi yaitu buah klimakterik dan non-klimakterik, di mana buah klimakterik merupakan jenis buah yang mengalami peningkatan produksi etil dan CO2 selama proses pemasakan berlangsung, sedangkan buah non-klimakterik tidak mengalami peningkatan produksi etilen dan CO2 selama proses pemasakan. Buah klimakterik antara lain berupa pisang, mangga, alpukat, pepaya, sedangkan buah non-klimakterik yaitu jeruk, nanas, rambutan, belimbing, dan lain-lain. Buah-buahan merupakan sumber vitamin terutama vitamin C, karotin atau provitamin A, mineral seperti kalsium, zat fosfor, mineral. Dan pengamatan yang dilakukan pada praktikum ini adalah kadar air, kadar abu, pH. Sekian dan terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan terima kasih untuk Kak Miftah dan Kak Rindi telah membimbing selama praktikum pengetahuan bahan hasil pertanian dilaksanakan.